Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam cerita sekolah minggu untuk anak-anak pada pagi hari ini. Semua anak-anak sehat, semua anak-anak diberkati. Mari kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan siap melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Malaikat Pembawa Lentera. Skutari, Istanbul, November 1854. Angin musim gugur yang dingin membawa Florence merapatkan kerah mantelnya. "Ayo, kita harus tiba sebelum gelap," seru tentara yang mengawal rombongan suster-suster itu. Rombongan pun bergerak maju melalui bukit-bukit terjal, sementara matahari mulai condong ke barat. Perjalanan ini terasa sangat berat bagi Florence. Lebih berat dari tantangan keluarganya, lebih berat dari studi keperawatan yang pernah dijalaninya. Florence Nightingale lahir di Italia 12 Mei 1820 dari keluarga bangsawan Victoria, Inggris. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan perhatian kepada orang-orang yang malang dan tertindas. Ia suka sekali mengobati boneka-bonekanya dan mengajak mereka berbicara seperti merawat orang sakit. Di usia 17 tahun, ia merasa Tuhan memang memanggilnya untuk merawat orang lain dengan menjadi seorang perawat. Ia masih ingat bagaimana tanggapan keluarganya ketika itu. "Apakah kamu sudah gila?" Meskipun keluarganya habis-habisan menentang Florence, dia tetap masuk sekolah perawat. Sementara ia belajar, ia juga turut memperjuangkan perawatan yang layak bagi orang-orang miskin di London. Kini, ia dan 38 orang perawat lainnya sedang menuju ke Crimea yang kini menjadi Turki sebagai tenaga bantuan medis bagi para tentara Inggris yang sedang berperang. "Ya, kita hampir sampai," teriak pemimpin rombongan. Rumah sakit darurat tempat tujuan mereka sudah terlihat di kejauhan. Mereka pun bergegas. Tidak ada waktu yang boleh dibuang. Tenaga bantuan datang lagi," sambut seorang suster senior dengan dingin. "Ayo jangan malas, segera mulai bekerja." Tanpa sempat membereskan barang-barang mereka, mereka segera masuk ke rumah sakit. Betapa terkejutnya mereka. Keadaan rumah sakit itu sangat memprihatinkan. Di mana-mana terbaring orang-orang mengerang kesakitan. Bau darah, keringat, dan luka yang membusuk memenuhi udara yang memang sudah pengap karena ventilasi yang tidak memadai. Rumah sakit itu sangat kotor. Tempat tidur pasien sangat tidak layak. Sprei bekas dari pasien yang sudah meninggal langsung ditempati oleh pasien baru. "Tolong aku, suster," teriak seorang pasien. Florence segera menghampiri prajurit yang terluka itu. Kakiku sakit sekali, suster." Florence segera membuka perlahan perban di kaki prajurit itu. Ternyata perban itu sudah menempel pada luka karena sudah lama tidak diganti. Luka prajurit itu membengkak dan bernanah. Florence dengan lemah lembut membersihkan luka prajurit itu dan mengobatinya. "Terima kasih, suster," kata prajurit itu. "Sudah lama tidak ada suster yang mau dipanggil olehku." Florence tersenyum. "Namaku Johnny," kata prajurit itu mengulurkan tangan. Florence menjabat tangannya. "Florence." "Terima kasih, Suster Florence," kata Johnny tersenyum. Setelah membawa lukanya, Florence segera menolong pasien lain. Malam itu ia dan teman-temannya tidak tidur karena begitu banyak pasien yang harus mereka rawat. Belum lagi prajurit-prajurit yang terluka terus berdatangan. Dari para suster yang sudah lama di sana, Florence tahu kalau ada begitu banyak pasien yang telah meninggal. Selain karena kurangnya jumlah perawat, ternyata banyak pasien yang meninggal karena penyakit seperti tipes, kolera, dan disentri. Penyakit karena lingkungan yang buruk. Setelah pekerjaan agak mereda, Florence kembali berkumpul dengan teman-temannya untuk beristirahat. "Teman-teman, aku punya ide," katanya dengan mata berbinar. Keesokan harinya, "Ada apa ini?" tanya seorang suster senior kebingungan. Florence dan teman-temannya sedang mengepel lantai, mengganti spray-spray, mencuci alat-alat rumah sakit, membersihkan selokan, membuka jendela, bahkan udara yang semula terasa pengap
kini boleh menjadi lebih segar. Kami cuma berusaha memberikan suasana yang lebih baik untuk pasien, supaya mereka lekas sembuh, jawab Floren. Kamu pikir itu akan mengubah keadaan? Yang benar saja, kata suster senior dengan nada sinis. Kita lihat saja nanti, jawab Floren sambil tersenyum. Floren dan teman-temannya juga berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi semua pasien. Mereka bukan hanya memberi perhatian, kasih, dan senyuman. Setiap surat-surat dari para prajurit yang tadinya tidak pernah terkirim, mereka kirim, sekalipun harus bersusah payah. Ketika balasan surat mulai berdatangan dari keluarga mereka, pasien sangat terhibur dan sangat berterima kasih. Usaha Floren dan teman-temannya lambat laun mulai menampakkan hasil. Udara yang terasa pengap kini menjadi lebih segar. Erangan kesakitan berangsur-angsur mulai berkurang. Jumlah pasien yang meninggal pun semakin menurun. Floren sendiri setiap malam menyempatkan diri berkeliling melihat kondisi pasien dengan membawa lentera. Setiap pasien yang dijenguk didoakannya. Malam itu, Floren tengah berkeliling. Ia mendengar seorang memanggil namanya. Suster Floren, jawab suara itu. Floren segera menghampiri pasien yang memanggilnya itu. Ternyata pasien itu adalah Johnny, pasien yang pertama kali dirawatnya ketika ia tiba di rumah sakit itu. Johnny, saya dengar kamu akan pulang besok, sapa Floren. Semua itu karena suster Floren, senyum Johnny. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa lakukan, jawab Floren merendah. Tahukah suster, apa yang kami lihat ketika suster menjenguk kami setiap malam? Floren menggelengkan kepalanya. Kami melihat seorang malaikat yang membawa lentera. Malaikat yang setiap sentuhannya, kata-kata dan senyumannya membawa kesembuhan bagi setiap kami, kata Johnny dengan mata berkaca-kaca. Benar, itu benar sekali, jawab pasien di sebelah Johnny. Ya, malaikat yang membawa lentera, kata pasien lainnya. Teman-teman, ayo kita tepuk tangan buat malaikat pembawa lentera bagi kita, seru Johnny. Malam itu seluruh rumah sakit bertepuk tangan untuk Floren. Terima kasih semua, terima kasih. Matanya berlinang air mata penuh haru. Ia sungguh tidak menyangka bahwa hal sederhana yang ia kerjakan telah berbuah jauh lebih lebat dari apa yang pernah dipikirkannya. Florence Nightingale tinggal di Crimea selama 3 tahun dan pulang sebagai pahlawan. Seumur hidupnya ia terus berjuang memperbaiki dunia keperawatan dan berjuang bagi orang-orang miskin. Ia disebut-sebut sebagai ibu keperawatan modern. Menutup mata pada 13 Agustus 1910 di London, Florence Nightingale telah memberikan banyak sumbangan berarti bagi dunia. Modalnya hanya satu sikap, kelemah lembutan. Anak-anak, bersikaplah lemah lembut satu dengan yang lain. Jauhkanlah kemarahan di dalam sikap dan kata-kata yang kasar. Milikilah hati yang lemah lembut. Matius 5 ayat 5 berkata demikian. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diambil dari rubrik masa kecil, majalah Berita GKMI, Februari 2014. Demikian cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Semua yang mendengarkan kiranya diberkati, makin setia, makin cinta Tuhan, dan makin tahu apa yang harus dikerjakan di dalam kehidupan setiap hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. To the right, turn around and jump. Let's praise Jesus.